Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kemajuan sekolah tentunya tidak akan terlepas dari peran dan kontribusi aktif dari siswa-siswinya. Oleh karena itu, OSIS hadir sebagai wadah yang memberikan sarana dan fasilitas agar seluruh siswa dapat mengambil bagian dalam aksi menuju terwujudnya visi dan misi sekolah. Sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1, tentu saya memiliki pandangan besar terkait akan seperti apa saya memimpin OSIS nantinya. Saya memiliki pandangan bahwa OSIS sebagai agen kolaborasi, sinergi, dan inovasi atau aksi untuk memberdayakan siswa-siswi di SMA Negeri 2 Purwokerto untuk tumbuh menjadi individu yang berlandaskan nilai agama, berwawasan luas, berintegritas, dan peduli terhadap lingkungan dengan kolaborasi aktif dan kepemimpinan yang inspiratif. Melalui pandangan besar saya mengerucutkan ke dalam beberapa poin yang saya wujudkan dalam bentuk misi. Yang pertama adalah dengan memperkuat landasan agama dan moral, yakni dengan OSIS menjalankan tanggung jawabnya melalui berbagai nilai-nilai agama dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah dengan membuka wawasan global, di mana OSIS akan mengintegrasikan dalam sebuah wadah untuk membuka wawasan global dan memperluas wawasan dari siswa-siswi di SMA Negeri 2 Purwokerto. Kemudian yang ketiga adalah mengasah potensi dalam kebersamaan, di mana OSIS akan menghadirkan sebuah wadah atau platform agar siswa-siswi di SMA Negeri 2 Purwokerto dapat bersinergi bersama-sama, interaktif, dan keterlibatan secara aktif untuk meningkatkan potensinya. Kemudian yang keempat adalah menghubungkan antara ide dan aksi nyata, di mana OSIS menjadi jembatan antara ide-ide kreatif, inovatif dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto menuju aksi nyatanya. Kemudian yang kelima adalah menginspirasi kepemimpinan, yakni di mana OSIS akan menjalankan tanggung jawabnya untuk menginspirasi kepemimpinan bagi siswa-siswi yang lainnya. Dan yang terakhir adalah menjadi pendorong untuk penanaman karakter peduli lingkungan dan pelestarian kebudayaan. Pandangan dan gagasan saya tentunya tidak akan bermanfaat apabila tidak ada aksi nyata. Oleh karena itu, saya memiliki program kerja yakni podcast OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto yang saya beri nama To Talk. Podcast ini nantinya akan diorganisir oleh OSIS dan mengundang narasumber siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto. Segmen ini akan hadir dalam 4 segmen. Yang pertama adalah segmen Spotlight 316, di mana podcast ini di dalam segmen ini akan membahas tentang siswa-siswi berprestasi dari berbagai bidang. Kemudian segmen yang kedua adalah Chill Chat, yakni membahas permasalahan seputar remaja, baik ekspresinya ataupun perasaannya. Kemudian yang ketiga adalah Trendlines, di mana segmen ini akan membahas mengenai pendapat remaja tentang isu-isu di masyarakat. Dan yang terakhir adalah Edu Eko, di mana segmen ini akan membahas terkait dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para guru-guru. Melalui podcast Tutong ini diharapkan siswa-siswi dapat terlibat aktif untuk mengembangkan dan menyuarakan ide, pendapat, dan gagasannya sehingga akan efektif untuk mengembangkan potensi, wawasan, dan membentuk sinergi antar siswa. Keterlibatan aktif, aspirasi, dan inovasi dari siswa merupakan bahan bakar utama menuju sekolah yang berintegritas, sehingga OSIS sudah sepatutnya berjalan menjadi agen aksi untuk menjadi jembatan antara ide dan aksi nyata. Sehingga saya, Kaisra Huril Aden, sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1, siap menjadi pemimpin dari aksi inspiratif siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto menuju sekolah yang berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Purwokerto, Bapak Carakal Jondo Karsadi MPD. Yang saya hormati pula Bapak, Ibu, serta staf karyawan SMA Negeri 2 Purwokerto. Dan siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya, Farhan Rizky Ramadhani, sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025 nomor urut 2. Jadi, menurut saya, pemimpin adalah seseorang yang bertanggung jawab atas kelompoknya dan bertugas mengarahkan serta membimbing para anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sebagai pemimpin seharusnya memiliki visi dan misi serta program kerja untuk mendukung kinerjanya di dalam organisasi. Saya tentunya sudah menyiapkan beberapa visi misi serta program kerja untuk mendukung saya dalam memimpin organisasi ini. Berikut penjelasan dan pemaparan visi misi serta program kerja yang akan saya laksanakan jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto periode 2024-2025. Baik, sebagai pemimpin yang baik dan bijaksana tentunya diharuskan mempunyai visi misi.
Jadi untuk visi saya sendiri adalah memimpin dan membina siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto menjadi sukses. Agar SMA Negeri 2 Purwokerto ini berkualitas baik di bidang akademis, non-akademis, rohani, maupun jasmani. Untuk kata sukses sendiri merupakan akronim dari S, spiritual yang kuat, U, utamakan etika, K, kolaborasi sosial, S, semangat kreativitas, E, etos prestasi, dan S, semangat juang. Untuk mengimplementasikan visi saya tersebut, saya mempunyai misi. Yang pertama, meningkatkan kegiatan keagamaan. Lalu yang kedua, menguatkan atau mengutamakan nilai-nilai etika di dalam lingkungan. Lalu yang ketiga adalah mengimplementasikan program kerja sosial. Lalu yang keempat adalah membuat forum ide dan lomba kreativitas. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mendukung prestasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto ini. Nah, untuk merealisasikan atau mendukung visi dan misi saya, tentunya saya sudah menyiapkan program kerja unggulan saya. Untuk nama dari program kerja unggulan saya adalah Pentas Semada. Pentas Semada sendiri merupakan akronim dari Pekan Keterampilan Olahraga dan Kesenian Semada. Program kerja ini bertujuan untuk menjadi wadah bakat dan minat siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto. Lalu yang selanjutnya adalah untuk menambah relasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto terhadap teman-teman yang sebaya maupun di atasnya dan di bawahnya. Nah, untuk isi dari program kerja saya ini adalah yang pertama, akan diadakannya fun run yang akan berkolaborasi dengan Semada Runners. Lalu yang kedua adalah talk show bersama salah satu tokoh kesenian dari Banyumas sendiri yaitu Wanto Tirta. Lalu yang selanjutnya akan diadakan festival kesenian yang dimana setiap kelasnya boleh memperkenalkan atau menampilkan bakatnya di bidang seni. Baik seni musik, seni menggambar, seni berpitato, seni berpuisi, dan seni-seni lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah di bidang keolahragaan. Untuk bidang keolahragaan ini saya akan mengambil di antara dua, yaitu yang pertama adalah lari estafet, lalu yang kedua adalah sepak bola. Di mana untuk kedua pertandingan atau perlombaan ini banyak diminati di kalangan siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah daur ulang. Yang dimana untuk daur ulang sendiri merupakan ajang saya untuk mendukung visi, misi, dan program kerja sekolah sendiri sebagai sekolah adiwiyata. Lalu yang selanjutnya adalah lomba olimpiade pengetahuan dan olimpiade kebahasaan. Tujuan saya sendiri agar siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto dapat meningkatkan wawasannya baik di bidang pengetahuan maupun keberagaman yang ada di Indonesia sendiri. Contohnya atau salah satunya adalah bahasa yang sangat beragam di Indonesia. Baik, itulah pemaparan visi, misi, dan program kerja saya yang insya Allah akan saya realisasikan jika saya menjadi Ketua OSIS periode 2024-2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stabita Maisyafina sebagai kandidat calon Ketua OSIS periode 2024-2025 SMA Negeri 2 Purwokerto. Tentunya sebagai seorang ketua mempunyai tujuan yaitu visi. Visi saya menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto yang berakhlak, aktif dan kreatif dalam berbagai bidang, serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Tentunya untuk mewujudkan visi saya, mewujudkan tujuan saya mempunyai misi. Misi saya ada 4. Yang pertama, menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara mengikuti kegiatan beribadah yang dilaksanakan oleh sekolah, baik itu muslim maupun non-muslim. Yang kedua, mendorong siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto untuk dapat berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik melalui organisasi maupun ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto. Diharapkan setiap siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto dapat mengeksplor soft skill yang mereka miliki melalui organisasi maupun ekstrakurikuler yang mereka ikuti.
Yang ketiga, menggiatkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto untuk dapat memanfaatkan teknologi digital pada zaman modern sekarang dengan efektif. Melalui platform media sosial, kita dapat mengeksplor soft skills kita dengan efektif. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu mendorong siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto untuk peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman. Dengan cara mengikuti kegiatan program kerja yang dilaksanakan oleh sekolah dalam hal peduli lingkungan sekitar. Yang kita ketahui bahwa OSIS merupakan organisasi induk di sebuah sekolah. Maka dari itu, saya sebagai kandidat calon ketua OSIS periode 2024-2025 akan menjadikan OSIS sebuah wadah maupun jembatan bagi siswa-siswi untuk berkembang melalui inovasi, kreativitas, serta menyalurkan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto. Maka dari itu, melalui 2 program kerja unggulan saya yang sudah saya rancang. Ada 2 program kerja unggulan saya yang sudah saya rancang. Untuk yang pertama ada Semada Competition Recycle. Ini merupakan ajang perlombaan antar kelas yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto untuk menghasilkan suatu produk maupun suatu karya yang berasal dari barang bekas. Nantinya, produk yang mereka buat akan dipamerkan dalam puncak Semada Expo. Di setiap kelas akan dibentuk satu tim yang berisikan 5 orang atau 6 anak untuk berfokus membuat karya tersebut. Tujuan saya untuk mengadakan program kerja Semada Competition Recycle ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kepedulian siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto terhadap sampah, terutama barang bekas yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto. Mereka dapat bebas mengeksplor melalui karya maupun produk yang mereka buat. Yang ketiga, melatih kerjasama antar tim yang ada di kelas. Kemudian untuk program kerja saya yang kedua yaitu ada Badminton Squad of Semada. Dari namanya yaitu badminton, berarti saya merancang program kerja kedua saya yaitu dalam bidang olahraga. Tentunya saya akan merancang sebuah program kerja baru, ekstrakurikuler baru yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto, terutama dalam bidang olahraga badminton. Tujuan saya merancang program kerja kedua ini yaitu yang pertama, untuk menghasilkan atlet-atlet profesional terutama dalam bidang olahraga badminton di SMA Negeri 2 Purwokerto. Yang kedua, menyalurkan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto dalam bidang olahraga badminton. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesehatan jasmani siswa-siswi SMA Negeri 2 Purwokerto. Serta yang keempat, yaitu melatih kerjasama, melatih kekompakan antar tim yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto. Tidak sedikit dari kita masih mempercayai, masih memegang bahwa perempuan dipandang sebelah mata atau dipandang rendah untuk menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu, saya sebagai seorang perempuan akan membuktikan bahwa seorang perempuan juga layak atau dapat menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin. Sekian video pemaparan visi, misi, dan program kerja unggulan saya sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025 nomor urut 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.